Wakil Bupati Kaur Bengkulu, Herlain Muhrim menjadi korban ledakan kembang api saat perayaan Malam Tahun Baru 2023. Herlain mengalami luka bakar serius dan dilarikan ke rumah sakit. Insiden terjadi saat Wakil Bupati Kaur Bengkulu, Herlain Muhrim, menyalakan kembang api. Kembang api tersebut meledak dan menyebabkan jari Herlian terbakar. Wakil Bupati langsung dilarikan ke rumah sakit dan mengalami luka bakar serius. Bengkulu yang berjarak 6 jam dari Kabupaten Kaur. Sementara di Jakarta, balkon di sebuah kontrakan ambruk saat para penghuninya tengah merayakan Malam Tahun Baru. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah motor dan sepeda tertimpa reruntuhan balkon. Nasib malang dialami sejumlah penghuni rumah kontrakan di Jalan Kompi Jenggot, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Di tengah kemeriahan Malam Tahun Baru, motor dan sepeda milik sejumlah warga ini rusak akibat tertimpa balkon yang ambruk. Balkon yang terbuat dari beton dan besi ambruk saat sejumlah penghuni kontrakan merayakan malam pergantian tahun baru dengan membakar ikan. Diduga ambruknya balkon kontrakan ini akibat konstruksi yang sudah tua dan tak dirawat. Kan ada acara bakar-bakar. Nah, terus udah kita selesai, itu kita lewat itu udah ada runtuhan semen kecil-kecil awalnya. Tapi udah ada bunyi kretek gitu. Terus lama-lama bongkahannya tambah gede yang jatuh. Nah, itu udah mulai itu kita udah khawatir. Jadi nggak lama setelah bongkahan gede jatuh itu langsung turun semua. Jadi adalah balkon di lantai 2 yang panjangnya 15 meter kali 1 meter yang ambruk dan sampai sekarang juga masih tergantung. Ya, ini musibah ya, mungkin dari bangunan yang sudah lama dan juga mungkin lepas dari perawatan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasusnya kini ditangani oleh Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sejumlah kawasan wisata ramai dipadati pengunjung pada Tahun Baru 2023. Namun Kota Tua sepi pengunjung dikarenakan hujan melanda Jakarta sejak pagi. Tidak seperti biasanya hari pertama di tahun 2023, wisata Kota Tua sepi pengunjung. Hal ini dikarenakan Jakarta hujan sejak pagi. Petugas memperkirakan pada sore ini pengunjung baru akan memadati Kota Tua untuk berlibur. Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung, Kota Tua telah menyiapkan petugas keamanan dan kebersihan yang berjaga di sekitar wilayah Kota Tua. Pemirsa, arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor kembali mengalami kepadatan pasca perayaan Malam Tahun Baru. Kepadatan kini terjadi di jalur mengarah ke Jakarta. Kepadatan arus lalu lintas di kawasan Puncak menuju Jakarta mulai terjadi sejak pukul 9 pagi tadi. Mayoritas wisatawan ingin segera kembali ke Jakarta karena aktivitas perkantoran sudah mulai kembali pada hari Senin esok. Puncak kepadatan arus balik libur Tahun Baru diprediksi akan terjadi pada sore hingga malam hari. Sistem satu arah akan diterapkan secara situasional jika kemacetan semakin parah. Yogyakarta masih menjadi kota favorit untuk berwisata warga menghabiskan libur tahun baru. Salah satunya kawasan Malioboro yang selalu dipadati wisatawan. Libur tahun baru, kawasan Malioboro dipadati wisatawan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, libur tahun baru di Malioboro bebas dari pengetatan jumlah wisatawan yang masuk. Jalan Malioboro hingga titik 0 km kota Yogyakarta menjadi salah satu lokasi yang digunakan warga kota Yogyakarta dan juga wisatawan menghabiskan libur tahun baru. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan wisatawan di Malioboro. Tingginya minat wisatawan membuat kawasan Jalan Malioboro sangat ramai hingga menimbulkan kemacetan.
Sementara itu, Yogyakarta International Airport mulai dipadati penumpang Minggu siang. Pada arus balik libur Natal dan Tahun Baru, 11.000 penumpang akan meninggalkan Yogyakarta. Ribuan calon penumpang pesawat mulai memadati Yogyakarta International Airport. Mereka memilih melakukan perjalanan hari ini lantaran besok sudah mulai beraktivitas kembali. Pengelola bandara mencatat jumlah penumpang mencapai 11.000 penumpang. Kenaikan jumlah tersebut diprediksi akan terjadi hingga esok hari. Pengelola bandara mengimbau seluruh penumpang untuk mematuhi protokol kesehatan di area publik untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 meski PPKM sudah dicabut. Tambah ramai sih di JIA ini, tambah banyak penumpangnya. Kalau harga tiketnya sendiri naik nggak? Kalau harga tiket naik sih, kalau sekarang itu saya belinya 1.600.000 awalnya. Kalau biasanya sih ya 1.300.000, 1.200.000. Setelah Sementara di Bali, sejumlah acara digelar di kawasan GWK. Untuk mengetahui situasi terkini, kita langsung bergabung dengan rekan Kevin Pakan yang saat ini berada di sana. Selamat sore, Kevin. Ada acara apa yang menarik hari ini untuk wisatawan di GWK? Ya, halo, selamat sore Reinhard dan juga Stefani. Memang acara pada hari ini merupakan satu rangkaian di mana hari kemarin juga kita sudah sama-sama saksikan bahwa adanya GWK Bali Countdown 2023 yang mana ini dihadiri oleh sejumlah musisi tanah air dan juga ada pertunjukan kembang api yang sangat meriah. Nah, memang untuk hari kedua ini tepatnya di Festival Park, tepatnya salah satu tempat di Garuda Wisnu Kencana yang memang untuk saat ini merupakan masih adanya festival musik dengan sederetan musisi tanah air. Salah satunya nanti akan ada Kahitna yang akan menghibur para penonton maupun juga warga yang datang ke sini. Dan memang tidak hanya itu, Reinhard dan juga Stefani, bahwa nantinya dalam acara hari kedua ini akan ada penampilan atau maksud kami festival kuliner di mana ada beragam kuliner Nusantara maupun beragam makanan dan juga minuman yang dihadirkan, dan juga adanya arak Bali atau minuman khas Bali yang memang tadi kami juga sempat bertanya kepada pihak dari pengelola bahwa ini merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan perekonomian di Provinsi Bali dengan adanya meningkatkan kualitas atau minuman dari khas Bali. Dan memang kalau kita melihat di sini ya Reinhard dan juga Stefani, bahwa ada sejumlah warga yang duduk-duduk di tangga dan juga di taman-taman GWK, tepatnya di Lotus Pond, yang memang ini tengah menghabiskan waktu untuk nantinya akan menyaksikan adanya festival musik. Dan saya akan mencoba mewawancarai salah satu warga yang kebetulan saya lihat ini lagi duduk di sini, lagi santai-santai. Halo, selamat sore Mbak, maaf mengganggu. Dengan Mbak siapa? Karina. Oke. Mbak Karina, ini boleh tahu nggak ini Mbak dari Bali atau dari luar Bali Mbak? Kebetulan dari Bandung. Oh, dari Bandung. Oke. Mbak, kenapa pilih Bali untuk berlibur pada akhir tahun dan tahun baru 2023 ini, Mbak? Nah, saya sendiri udah lama nggak ke Bali dan anak bungsu saya belum pernah ke Bali. Jadi sekalian tahun baruan di sini, sekalian ngajakin anak-anak. Pasti banyak acara ya di Bali. Betul. Akhir tahun. Mbak, ini di Bali udah kemana aja nih, Mbak? Kemarin kita ke Safari Marine Park, terus hari ini ke GWK. Selebihnya kita di pantai aja kayaknya. Oh, di pantai. Gitu. Mbak, ini kan ada rangkaian acara ini, Mbak, ada musik dan juga ada kuliner serta arak Bali. Udah coba melihat kira-kira ada apa aja belum, Mbak, tadi di deket-deket panggung sana? Jajan-jajan. Tadi udah jajan-jajan, udah beli-beli produk, terus udah nonton pertunjukan juga, terus ada artis Bali lokal juga ya. Nanti juga ada artis Indonesianya juga. Kita sekalian deh habisin waktu di sini. Luar biasa. Mbak Karina, ini saya lihat datangnya bersama keluarga nampaknya, Mbak ya? Iya, di sana sama suami dan anak-anak saya. Oh iya, lagi Gitu. main sepeda-sepedaan ya? Iya. Oke, Mbak, ini kan merupakan salah satu pemulihan ekonomi terutama dari Provinsi Bali. Ada beragam kuliner dan juga festival musik, dan tentunya ini dapat meningkatkan perekonomian di Provinsi Bali. Mungkin sedikit, Mbak, apa sih harapannya dengan adanya pemulihan ekonomi pada saat ini terutama di Provinsi Bali? Seperti apa, Mbak, harapannya sebagai warga nih? Ya, semoga dengan adanya sudah ada pelonggaran-pelonggaran di masa transisi pandemi ke endemi ini, semua pedagang, semua pengusaha di Bali juga kembali pulih.
Terus kita juga jadi bisa menikmatinya tanpa ada rasa takut lagi ya, ke Balinya jadi nyaman gitu liburannya, nggak kayak dulu lagi takut ya. Jadi semuanya senang gitu ya. Baik. Terima kasih banyak Mbak Karina atas waktunya, sehat selalu. Have fun ya Mbak untuk menikmati malam hari ini ya. Terima kasih Mbak. Ya Reinhard dan juga Stefani, memang ini banyaknya acara maupun juga beragam kuliner serta adanya arak Bali yang nantinya akan ditampilkan, disajikan begitu kepada pemirsa ataupun juga penonton yang akan hadir di sini. Dan memang tadi merupakan suatu evaluasi juga dari pihak pengelola GWK, karena kalau dilihat dari tahun sebelumnya ini setidaknya ada 17.000 penonton yang hadir untuk menyaksikan festival musik ini. Tentunya diharapkan dengan sudah kembalinya normalnya dari pandemi COVID-19 dapat menambah jumlah penonton dan tentunya bisa meningkatkan perekonomian yang ada di Provinsi Bali. Ya Reinhard dan juga Stefani, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kevin melaporkan langsung dari GWK Bali. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sampah sisa perayaan Tahun Baru selalu menjadi sarapan bagi petugas kebersihan. Ya, buruknya perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan tentu tidak boleh menjadi tradisi tahunan yang dilestarikan. Petugas kebersihan DKI Jakarta diperkirakan membersihkan 60 ton sampah di sepanjang kawasan Bundaran HI, Jalan Sudirman, MH Tamrin, dan Kota Tua di malam pergantian tahun. Tak hanya PPSU, petugas dari lingkungan hidup turut mengangkut sampah yang berserakan. Malam ini menerjunkan tidak kurang dari 3.160 BJLP Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu penanganan kebersihan malam tahun baru ini. Ini ada 14 truk, kalau masing-masing truk ada sekitar 3 hingga 5 ton, yang paling enggak sekitar 40 hingga 60 ton sampah per hari pada malam ini aja. Karena kita punya 14 truk sampah yang kita turunkan. Pemprov DKI Jakarta menerjunkan 3.180 pasukan Orange untuk menangani sampah pada malam tahun baru di Jakarta. Sampah juga menumpuk di sejumlah sudut kota di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Sampah yang didominasi limbah plastik menumpuk di sejumlah titik, terutama di kawasan pedestrian Stadion Patriot Candrabaga. Selain plastik dan botol minuman, sisa potongan kembang api bahkan masih tercecer di jalanan. Petugas kebersihan Kota Bekasi mengaku kewalahan dalam membersihkan sampah yang berserakan. Bahkan petugas menyebut sampah kali ini bertambah 2 kali lipat dibandingkan pada tahun lalu. Di Bandung, Jawa Barat, sejumlah tempat keramaian menyisakan sampah yang berserakan pada Minggu pagi. Selain sampah plastik dan sisa makanan, petugas juga menemukan botol bekas minuman keras. Sejumlah warga yang tengah beraktivitas olahraga pun merasa terganggu dengan banyaknya sampah yang berserakan. Sudah barang tentu tradisi buang sampah sembarangan seperti ini bukanlah contoh yang baik. Sebagai masyarakat yang berbudaya, sudah seharusnya kita membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras yang turun sejak pagi tadi membuat sejumlah tempat di Jakarta terendam banjir. Di kawasan Tanjung Priuk, ketinggian air mencapai 90 cm. Sementara di Gunung Sahari, buruknya drainase membuat air menggenangi jalan raya. Akibat curah hujan yang cukup tinggi, genangan setinggi 60 hingga 90 cm terjadi di Jalan Gaya Motor 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Minggu pagi. Ruas jalan sempat tidak bisa dilewati, pengendara pun harus mencari jalan alternatif lain. Genangan di lokasi terjadi akibat saluran air di lokasi tidak bisa menampung air hujan yang turun sejak pagi. Untuk kendaraan untuk saat ini kita alihkan karena udah nggak memungkinkan banget gitu. Emang salurannya nggak berfungsi atau bagaimana, Bang? Kalau untuk salurannya berfungsi, mungkin karena airnya tinggi juga gitu. Untuk di kali besar juga mungkin udah tinggi juga. Ya jadi ya terjadilah banjir gitu. Kalau di sini emang seperti begini sih, Bang. Petugas PPSU pun langsung berjaga di lokasi. Mereka juga berusaha untuk mengalirkan air masuk ke dalam drainase dan membersihkannya agar tidak tersumbat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Jalan Raya Gunung Sahari menuju Pasar Senen terendam banjir setinggi 40 hingga 50 cm. Banjir kali ini bukan pertama kalinya terjadi. Jalan Raya Gunung Sahari menjadi langganan banjir setiap hujan deras. Buruknya saluran drainase membuat air hujan tidak bisa mengalir ke saluran air. Ya sering sih, nggak tergantung hujannya Pak. Kalau hujannya deras ya begini. Tapi nggak lama sih, paling juga 1 jam atau setengah jam lamanya ininya Pak. Kayaknya sih Pak masalah di saluran air, karena mungkin penyedotan dari sananya kalau lancar sih cepat juga Pak. Warga harus berhati-hati jika melewati jalan ini. Warga sebaiknya mengambil jalur kanan untuk menghindari ketinggian air. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Teknologi modifikasi cuaca dengan menabur garam sukses membuat perayaan malam tahun baru di Jakarta dan sekitarnya tanpa hujan deras. iNews sore akan segera kembali sesaat lagi.